Bertemu lagi teman-teman mahasiswa semua di analisa laporan keuangan perusahaan dengan Bu Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kalian masih semangat semua untuk mengikuti berkaitan dengan mata kuliah analisa laporan keuangan ini. Untuk berikutnya berkaitan dengan bab selanjutnya dari yang kemarin di pendahuluan itu, di sini saya akan menjelaskan kaitannya jenis dan komponen dalam laporan keuangan, karena untuk menganalisa laporan keuangan itu berarti Anda harus tahu dulu dong komponen laporan keuangan itu seperti apa, jenisnya yang mana gitu ya. Kita lihat dulu jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan itu pertama, kemarin memang yang laporan keuangan utama itu kan ada 3 ya. Ada 3, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Tetapi kalau di sini jenisnya itu sebenarnya ada 5 gitu ya. Dalam perusahaan komersial itu ada 5. Satu, laporan posisi keuangan yang dinamakan neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Yang keempat, laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Jangan lupa dari jenis laporan keuangan ini mereka akan ada sambungan-sambungan, jadi mereka terkonek antara satu dengan lainnya. Ketika laporan posisi keuangan itu menampakkan nilai, misalnya akan menyajikan suatu nilai gitu ya. Nilai itu biasanya akan terkonek dengan laporan keuangan lainnya yang dari kedua, ketiga, keempat maupun kelima. Dia nanti salah satu pasti ada gitu, pasti ada koneknya. Demikian juga dengan laporan laba rugi, nanti terkonek kemana? Laporan perubahan modal nanti koneknya kemana? Pasti mereka itu saling terkoneksi. Jadi nilai-nilai mereka itu muncul karena ada beberapa dari penjelasan dari masing-masing laporan keuangan tersebut. Nah, yang akan kita bahas pertama sekarang, laporan posisi keuangan atau yang dulu dinamakan neraca. Mungkin sampai sekarang pun neraca masih dipakai istilah itu untuk laporan keuangan UMKM misalnya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah sudah menganut SAK, standar akuntansi keuangan yang umum, itu dia pakainya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca itu menjelaskan atau memperlihatkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Yaitu aset itu adalah harta. Harta itu perusahaan itu asalnya dari mana? Oh, ternyata asalnya dari hutang ditambah ekuitas, atau liabilitas ditambah ekuitas, atau hutang ditambah modal. Nah, itu sebenarnya menjadi persamaan dasar akuntansi ya. Untuk yang akuntansi pastinya untuk membuat laporan keuangan harus tahu dasar akuntansinya seperti itu. Berarti aset itu atau harta itu berasal dari liabilitas plus ekuitas, atau harta itu berasal dari utang plus modal. Dalam bentuk penyusunan laporan keuangan posisi keuangan atau neraca ada bentuknya yang T gitu kan, ada bentuknya laporan yang ke bawah, ada yang T gitu, ada yang T kanan kiri, ada juga yang atas bawah. Jadi kanan kiri, ketika kiri itu aset, kanan itu adalah liabilitas plus ekuitas gitu. Ketika kiri itu harta, kanan itu adalah utang plus modal. Tetapi untuk yang atas bawah, berarti yang atas itu adalah aset atau harta, yang bawah itu adalah liabilitas dan modal atau utang dan modal atau ekuitas. Kaidah-kaidah penyusunan neraca harus disebutkan judulnya ya. Misalnya laporan posisi keuangan atau neraca PTX per gitu. Ya, per 31 Desember 2021. Seperti yang disampaikan Bu Rosita dalam pertemuan yang di pendahuluan itu, bahwa kalau laporan posisi keuangan harus saat itu juga. Jadi kayak orang itu dipotret. Dipotret itu sekali klik gitu kan, udah jadi potretnya. Nanti kalau yang dipotret itu gerak dikit pasti ada perubahan. Itu yang dinamakan di laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu hanya potretnya aja gitu loh. Hanya saat itu saja. Kalau sudah berapa menit dia berubah, ya pasti
laporannya atau informasi yang ada di laporan posisi keuangan itu juga akan berubah. Terus kemudian dalam bentuk rekeningnya sebelah kiri selalu berisi aset, sebelah kanan itu liabilitas dan ekuitas, atau di atas itu pasti aset, di bawah itu pasti liabilitas dan ekuitas. Lanjutnya, metode penilaian harta atau aset yang dianut berdasarkan harga pokok atau cost, yaitu harga perolehan. Berapa sih untuk memperoleh harta itu gitu ya, costnya itu berapa, harga pokoknya itu berapa, itulah yang akan dinilai di laporan posisi keuangan. Pos-pos dalam neraca harus dikelompokkan secara logis dan tepat ya. Tapi jangan lupa bahwa di dalam di dalam laporan posisi keuangan atau laporan keuangan itu sebenarnya banyak justifikasi yang dilakukan. Kenapa kok bisa dikatakan justifikasi? Karena apa? Karena perusahaan itu akan membuat laporan keuangan itu dia menggunakan kebijakan akuntansi, di mana kebijakan akuntansi itu perusahaan satu dengan lainnya akan berbeda. Jadi sifatnya justifikasi. Ketika metode satu atau kebijakan akuntansi dengan metode yang berbeda itu pasti akan menghasilkan nilai yang berbeda gitu ya. Tergantung dia akan menggunakan metode apa dalam kebijakan akuntansinya. Contohnya di persediaan gitu ya. Persediaan itu kalau dia pakai metode FIFO pasti nilainya akan beda dengan metode average gitu. Dan itu boleh karena dia sifatnya justifikasi, tergantung dia di kebijakan akuntansinya dia memakai mana gitu. Terus kemudian pos yang tidak sejenis tidak akan dikelompokkan tersendiri dalam neraca. Jumlah suatu kelompok atau subkelompok harus ditunjukkan dengan jelas. Jadi dia masuk aset lancar atau aset tetap. Dia masuk tangible atau intangible. Dia masuk yang lancar atau yang panjang gitu kan. Itu harus jelas dikelompokkannya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa aset itu harus sama dengan harus seimbang, harus sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi harta itu memang harus berasal dari sebelahnya, yaitu utang dan modal. Tapi bagaimana kalau memang nggak punya utang, punya aset tapi nggak punya utang? Ada perusahaan yang punya aset tapi nggak punya utang juga ada. Berarti apa? Bahwa asetnya itu berapa, liabilitasnya 0, dia nggak punya utang dan pasti dia punya ekuitas. Modalnya ya sama dengan asetnya. Tetapi untuk persamaan akuntansi itu harus seimbang terus, antara aset itu harus sama dengan liabilitas plus ekuitas. Laporan harus menunjukkan hal yang sebenarnya. Harus objektif, itu hal yang sebenarnya bisa dibuktikan di di dokumen untuk dokumen-dokumen transaksi yang digunakan. Jadi laporan keuangan itu pasti bisa dibuktikan, yang dinamakan di audit itu, bahwa ketika ada laporan informasi di laporan keuangan seperti ini nilainya segini, itu benar nggak? Itu harus bisa dibuktikan. Dan itu kita lihat dari transaksi dokumen transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Harus digunakan judul pos-pos aset atau aktiva dan utang yang bersifat deskriptif gitu ya. Itu untuk laporan posisi keuangan atau neraca. Bagaimana kalau laporan laba rugi? Laporan laba rugi yaitu ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu diakhiri dengan laba atau rugi gitu. Ketika pendapatan itu lebih besar dari beban yang dikeluarkan, jadi total pendapatan semua itu masih lebih besar dari total beban atau total biaya, berarti apa? Bahwa perusahaan pasti akan laba gitu. Tapi ketika pendapatan kita peroleh itu ternyata masih lebih besar bebannya, berarti pendapatannya lebih kecil dari bebannya, itu kita akan memperoleh rugi. Itu yang memang yang hasil dari laporan laba rugi itu yang menyelisihkan antara pendapatan dan biaya atau beban. Kemudian komponen dari laporan laba rugi yaitu pendapatan dari usaha pokoknya apa? Yang biasanya dinamakan dengan pendapatan usaha, terus pendapatan di luar usaha, berarti pendapatan di luar usaha gitu ya, bukan pendapatan utamanya. Kan kadang perusahaan tuh core bisnisnya apa dulu gitu loh. Core bisnisnya misalnya
Kalau core bisnisnya misalnya jualan misalnya jualan padi gitu, jualan padi. Ya sawah misalnya, sawah itu jualan, yang dijual itu padi. Tapi ketika di situ itu ada, di pinggir-pinggirnya itu ada kacang panjang gitu ya, bisa dijual juga. Dia juga bisa memperoleh tuh petani kan. Berarti walaupun dia di pokoknya itu adalah padi, berarti pendapatan pokok, yaitu pendapatan usaha. Untuk pendapatan di luar usahanya apa? Ya tadi dia bertanam kacang, dia jual, berarti dia pendapatan dari kacang itu. Tapi kacang itu kan bukan pokok dari petani untuk menjual barang dagangannya gitu loh. Jadi mana yang core, mana yang bukan, itu yang menjadi intinya dari pendapatan usaha maupun di luar usaha. Biaya dari usaha pokok dan biaya di luar usaha pokok. Oh, misalnya biaya di usaha pokok, biayanya ketika mengeluarkan kas untuk membiayai pendapatan tadi, untuk memperoleh pendapatan tadi. Tapi biaya di luar itu berarti tidak ada hubungannya dengan pendapatan utama tadi. Misalnya ada biaya karena adanya kerugian penjualan dari aset. Misalnya menjual mobil dia rugi, ya berarti ada biayanya di situ dibebankan, itu berarti kerugian atau biaya karena penjualan aset. Jadi bukan dari penjualan utamanya. Yang penjualan utamanya misalnya rokok, misalnya sabun, misalnya beras gitu. Tapi ketika itu menjadi pokok dan ada beban lain, yaitu bebannya itu adalah dia mengalami kerugian karena menjual, misalnya menjual salah satu truknya gitu, dia mengalami kerugian tuh, jadi itu kan juga biaya, tapi itu di luar biaya pokoknya gitu. Atau ada hal lain yang memang semua itu di luar operasional dari pokok dari perusahaan atau core bisnisnya. Kemudian bentuk laporan laba rugi itu ada yang tunggal, ada yang majemuk. Nanti kalau tunggal itu ya inti-intinya saja bahwa itu ada pendapatan atau ada biaya. Tak, kalau majemuk itu ada beberapa komponen. Oh ini pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, ada pendapatan lain-lain. Dia akan lebih rinci kalau multiple itu atau majemuk. Cara membaca laporan keuangan itu ternyata kalau kita kita cermati membaca laporan keuangan itu biasanya memang dari belakang. Misalnya contohnya kita lihat dari biasanya kita lihat itu misalnya dari laporan laba rugi dulu ya. Laporan laba rugi dulu kita lihat. Oh ini ada laba, ada rugi. Baru ini laba ruginya ini nanti mempengaruhi masuknya di mana gitu. Misalnya oh ini laba rugi itu masuknya mempengaruhi modal dari laporan posisi keuangan. Berarti modalnya pasti berubah karena adanya laba atau rugi itu. Terus laba rugi itu nanti akan penjualan dari laporan laba rugi kita lihat di mana, di laporan arus kas, di operasional. Dia memperoleh kas berapa dari penjualan itu. Kalau ada penjualan itu dari penjualan kredit, biasanya kasnya tetap kasnya itu bukan dari penjualan ini, tapi mungkin kasnya dari penagihan piutang gitu. Jadi nanti kita lihat juga bahwa segala sesuatu itu di laporan keuangan yang seperti yang Bu Rusta sampaikan tadi, bahwa itu connect antara laporan keuangan satu dengan lainnya. Nah kita mau baca biasanya dari belakang. Misalnya kita lihat kasnya itu berapa, oh kasnya segini, ini di rekening mana saja. Kalau dia punya kas sebesar itu ya kita lihat aja di catatan atas laporan keuangan itu ada kasnya terdiri dari ini di bank ini biasanya lebih jelas. Terus kemudian ada catatan kaki juga harus Anda lihat, laporan keuangan secara keseluruhan, kemudian ada surat CEO yang menyatakan pertanggungjawaban manajemen terhadap laporan keuangan tersebut, di mana itu nanti diaudit atau tidak gitu kan, dan penjelasan maupun analisis lainnya. Jadi nanti kecenderungan ada analisis yang sudah bisa dimunculkan oleh manajemen dalam laporan keuangan tersebut. Demikian untuk bab kedua, semoga bisa menambah kaitannya dengan wawasan Anda, dan sampai di sini tetap semangat teman-teman mahasiswa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.